sengketa IMB Hotel 1 dengan warga yang namanya Beni Gunawan Ongkowijoyo dan ini Beni Junaidi sudah selesai tahap PK. PK sudah peninjauan kembali seperti itu. Ada yang ditanya? Hasilnya bagaimana, Pak? Adapun hasilnya, putusan nomor 212 ini ya, PK garis miring TUN garis miring 2023 mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Beni Gunawan Ongkowijoyo. Lalu yang nomor 2 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 16 garis miring B garis miring PT titik TUN titik SBY tanggal 28 Februari 2023 mengadili kembali, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus nomor 644 garis miring 106 garis miring 15.04 garis miring 2022 tentang izin mendirikan bangunan gedung tanggal 29 bulan 3 tahun 2022. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus nomor 644 garis miring 106 garis miring 15.04 garis miring 2022 tentang izin mendirikan bangunan gedung tanggal 29 bulan 3 tahun 2022. Yang keempat, menghukum termohon peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali 2 untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada peninjauan kembali ditetapkan jumlah 2.500.000. Itu putusan PK-nya tersebut. Kesimpulannya seperti apa, Pak? Jadi kesimpulannya, dalam suatu proses sidang di tingkat pertama PT-UN itu di Semarang untuk nomor 57 dimenangkan oleh Pak Beni Ongkowijoyo. Lalu pihak Pemda dalam hal ini untuk penanaman modal dan juga pemilik hotel melakukan banding. Dalam banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pak Beni kalah, artinya tidak diterima. Dalam hal ini nomornya adalah nomor 16 garis miring B garis miring 2023 garis miring PT TUN Surabaya. Oleh karena keputusan IMB dibuat oleh kepala daerah, itu nggak bisa kasasi, hanya sampai di tingkat pengadilan tinggi. Maka upaya hukumnya adalah PK, peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Itu satu-satunya yang bisa untuk ditempuh Pak Beni dan akhirnya dikabulkan, sehingga ini sudah final, tidak ada PK kedua, tidak ada, selesai. Dengan hasil ini nanti bagaimana, Pak? Sudah inkrah, sudah tidak ada putusan lagi. Dengan hasil ini nanti berarti hasil satu hasilnya bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara undang-undang ya, kami menyampaikan undang-undang. Kalau undang-undang bahwa setiap adanya bangunan yang sudah dibatalkan atau dicabut IMB-nya, maka di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, pasalnya 39 ayat 1, bangunan gedung dapat dibongkar apabila ya untuk di sini tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki, itu tidak masuk ke sini, tetapi kepada huruf B-nya dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung, lingkungan, dan C tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, dari ketiga item ini adalah yang C ini ya, kalau kami lihat dari sisi tidak memiliki izin mendirikan bangunan, karena untuk izinnya sudah dicabut dan dibatalkan. Untuk proses pembongkarannya itu masuk ke peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung itu dalam pasal 71 sampai pasal 79 itu teknis pembongkarannya seperti itu. Eksekutornya nanti dari Pemkab atau dari mana? Kalau dalam teknisnya ya itu dalam ketentuan undang-undang bahwa Pemkab memberikan peringatan untuk membongkar 1, 2, 3 kali ternyata tidak dilakukan pembongkaran, maka dengan demikian Pemkab harus melakukan upaya paksa untuk membongkar. Itu dalam ketentuan undang-undang. Iya. Ada batas waktunya nggak Pak pembongkaran itu Pak? Sebetulnya ada. Nah, untuk itu maka tanggung jawabnya adalah pemerintah daerah yang di sini adalah bupati. Kalau tidak dilakukan berarti ada pejabat yang tidak menjalankan undang-undang, itu ada resiko pidananya dan administrasinya. Pak, dari pengadilannya itu tidak melakukan segel. Kalau terkait ini sudah bukan terkait dengan pengadilan tapi sudah penegakan perda. Jadi penegakan perda itu teknisnya langsung dilakukan proses-proses penegakannya. Beda kalau ada perkara yang sifatnya konflik interest terkait dengan masalah adanya sengketa harta, kan beda ini. Ini nunggu pengadilan. Keputusan dari pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung menganulir IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten ya. Betul. Jadi pertama kan asalnya kan pemerintah daerah tahun 2017 itu kepemimpinan bupati yang lalu itu menerbitkan IMB yang luasnya 266 ya. Padahal tanahnya ada 390 sehingga ada jarak, sehingga di sini ketentuan undang-undang gedung itu bisa diterima. Setelah dibangun dengan luas seluruhnya dengan 390 meter persegi dengan warna habis dan ditingkatkan dari 0 jadi 7, akhirnya yang pertama dibatalkan sudah oleh Pak Beni Junedi. Ternyata muncul terbit yang kedua dibuat IMB sesuai bangunan yang melanggar itu. Inilah yang membuat ganti. Akhirnya dimenangkan di tingkat peninjauan kembali seperti itu. Gimana untuk putusannya ini? Ini bisa diakses di Mahkamah Agung. Ada, bisa, sudah. Nanti buka aja nomornya, pasti sudah muncul karena webnya kemarin sudah saya sampaikan. Menghadap sini Pak. Pak, sini Pak. Sini sekali Pak. Ya. Tengah sekali ya. Aduh, terus. Untuk Pak Beni sendiri, Pak Beni, dari hasil keputusan ini apa harapan Pak Beni ini, Pak? Harapan saya, undang-undang harus dilaksanakan. Pertama, tutup operasional bongkar satu. Karena sudah melanggar harus ditutup, kenapa harus dibuka? Tutup bongkar satu operasional. Pertama. Kedua, karena ia dicabut, bongkar bongkar satu. Beres. Jadi harapannya tutup dan bongkar Pak Beni, gitu ya? Itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan undang-undang berlaku. Ya, dan putusan MK juga yang berlaku. Karena tadi apa kita sudah dikabulkan. Nah, untuk Pak Beni Junedi yang rumahnya juga terdampak di belakang, apa keinginan dari hasil keputusan dari Mahkamah Agung ini, Pak? Kira sama apa yang disampaikan sama Pak. Apa, Pak? Penutupan dan pembongkaran ya Pak. Gitu, penutupan pembongkaran. Jadi nggak ada kata lain ya Pak Beni ya, harus ada pembongkaran. Ya, betul. Untuk kami selaku kuasa hukumnya, karena tugas kami sudah selesai sampai di tingkat PK, maka seterusnya untuk keinginan pihak-pihak warga yang dirugikan
kami serahkan kepada warga-warga yang dirugikan. Apakah nanti menempuh proses damai, apakah menempuh proses ketentuan hukum yang harus dilakukan, kami serahkan masing-masing, dan kami sudah dalam hal ini selesai menjalankan tugas sampai di permasalahan Perizinannya, hukumnya sampai Pak ya. PKI, Berarti nanti kelanjutannya ketika Pak Beni Junaidi sama Pak Beni Gunawan meminta Pak Budi untuk melakukan tindak-tindakan berikutnya, berarti diinikan ke Pak Budi lagi. sudah langsung kepada prinsipalnya, sehingga nanti murni apa yang disampaikan oleh prinsipal itu adalah Suara ini. ya, prinsipal sendiri murni. Prinsipal bukan murni. kami. Memang teknis kami selalu di dalam tim. Setelah selesai itu hukumnya, maka kami serahkan kepada masing-masing Masing-masing. prinsipal. Berarti tadi seperti tadi keinginan Pak Beni Ya. Gunawan untuk dibongkar, Ya. ya berarti keputusannya harus dibongkar. Ya, Gitu juga Pak Beni Junaidi ya. Ya, makasih Pak Budi atas konferensi persnya hari ini terkait keputusan MA Hotel 1 di Kabupaten Kudus. ya.